Halo, hai fashion enthusiast, apa kabar semuanya? Kangen banget nih saya sama fashion enthusiast nih. Pastinya semua sehat ya. Oke, saya mungkin akan buka masker dulu teman-teman ya. Karena di studio ini cuma ada saya dan juga kru yang bertugas, dan kita sudah melakukan semua protokol COVID-19, dan kita juga sudah dites tentunya ya, dan semuanya alhamdulillah hasilnya negatif ya. Dan teman-teman, saya tidak akan pernah bosan mengingatkan bahwa kasus COVID ini semakin lama semakin naik teman-teman ya. Apalagi varian terbaru yaitu Omicron, kasusnya semakin meningkat. Jadi saya tidak akan pernah bosan buat mengingatkan teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga protokol ya. Kemanapun selalu menggunakan masker teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Buat teman-teman nih yang baru pertama kali nonton webinar live streaming ini, perkenalkan nih, nama saya Bobby Teguh. Saya adalah host dalam acara webinar Road to Paris Fashion Week 2022. Coba siapa di antara kalian yang kemarin sudah nonton webinar episode ke-7? Mana suaranya? Gimana? Episode ke-7 seru kan? Seru banget pastinya ya. Dan antusiasnya juga sangat-sangat luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah antusias menyaksikan episode ke-7. Dan sekarang episode ke-8. Wow. Saya benar-benar kangen banget sama kalian semua. Kangen banget saya bawain acara ini teman-teman ya. Nah teman-teman, sudah tidak terasa nih ya, beberapa hari lagi kita ada peragaan Paris Fashion Week di tanggal 5 dan juga 6 Maret ya, di 2022 ya teman-teman ya. Dan lokasinya adalah di The Westin Paris Vendôme di Paris. Wow, Paris loh teman-teman ya. Saya pengen ke Paris tapi saya harus live report dari Indonesia teman-teman ya. Semoga tahun depan 2023 saya yang langsung live report di Paris teman-teman ya. Amin. Nah teman-teman, saya dan juga tim Indonesia 5 juga mau mengucapkan nih kepada salah satu desainer Indonesia yang nanti juga akan show juga di Paris ya, karena telah mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa tentunya ya. Saya mengucapkan selamat kepada Mr. Hari Halim karena sudah mendapatkan penghargaan Insert Fashion Award sebagai fashion icon tadi malam. Wow, boleh tepuk tangan teman-teman ya. Sangat luar biasa. Terima kasih. Hari Halim adalah salah satu desainer favorit saya, dan mungkin buat teman-teman semua juga Hari Halim adalah role model buat teman-teman semua ya. Oke, dan teman-teman, live streaming webinar episode kali ini mengusung tema yang sangat ditunggu-tunggu pastinya ya oleh fashion enthusiast semua, yaitu One More Step on the Road to Paris Fashion Week, The Westin Paris Vendôme Special Tour. My God, yang diadakan oleh G-Craft, Indo 5 dan juga Fashion Division yang disupport oleh Kemenparekraf. Tepuk tangan loh. Keren ya. Kali ini ya, nggak cuman di Indonesia teman-teman ya, tapi kita juga bakal ada seseorang nih yang sangat spesial yang langsung live report di Paris. Buat teman-teman yang mungkin ya, termasuk saya juga nih, yang mungkin belum pernah ngeliat nih Paris tuh kayak gimana sih, atau pengen tahu nih venue-nya seperti apa, lokasinya kayak gimana bagusnya. Sabar, nanti kita bakal ada pembicara kita, salah satu pembicara kita yang sangat luar biasa. Saya udah gak sabar banget sebenarnya ya teman-teman ya. Kita bisa langsung lihat suasana di Paris Fashion Week 2022 nanti teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, sebelum kita mulai nih ya, saya tuh pengen flashback dulu nih, flashback sedikit ya. Awal keberangkatan desainer Indonesia ke Paris teman-teman ya. Yang mendasari ini adalah Fashion Division, Indonesia 5 dan juga G-Craft nih. Inisiatif membawa desainer lokal ke kancah internasional. Bermula dari mimpi nih teman-teman ya, yang ingin selalu membanggakan karya Indonesia ke kancah internasional. Tahun lalu Indonesia 5 bertemu dengan keluarga besar Fashion Division membicarakan mengenai peragaan fashion terbesar di dunia, yaitu Paris Fashion Week. Ya teman-teman ya. Nah banyak nih orang yang berpikir bahwa pada masa seperti ini pasti sangat sulit teman-teman untuk membuat acara besar, apalagi acaranya nggak di Indonesia tapi di luar negeri, yaitu di Paris. Nah di mana Paris ini adalah menjadi salah satu kiblat dunia untuk dunia fashion teman-teman ya. Tapi dengan tekad nih, saya percaya bahwa ketika kita punya tekad yang kuat, kita punya mimpi yang positif juga teman-teman ya, membuat Indo 5 dan juga Fashion Division tuh bersama-sama berusaha mewujudkan mimpi tersebut. Tidak lupa juga, kami juga mengajak Kemenparekraf juga, G-Craft juga untuk bekerja sama teman-teman ya, membuat acara free event dengan membuat webinar series
Road to Paris Fashion Week yang melibatkan banyak desainer ya, ada desainer senior juga, desainer muda juga. Udah gitu juga kita ngajakin sekolah fashion juga buat bergabung bersama kita ya, untuk ikut berpartisipasi pada acara webinar ini. Nah setelah itu kita akan berfokus mencari siapa saja nih desainer lokal yang memang layak dan juga siap untuk berangkat ke Paris. Nah nanti kita akan lihat ya, kira-kira siapa nih salah satu desainer Indonesia yang sudah siap untuk berangkat ke Paris, teman-teman ya. Nah, setelah melewati pembicaraan yang sangat panjang, Indonesia 5, Fashion Division, dan juga Gcraft memutuskan 23 desainer lokal memenuhi standar kurasi untuk berangkat ke Paris Fashion Week 2022. Wow, keren sekali. Dan ini membuat Indonesia 5, Fashion Division, dan juga Gcraft semakin yakin nih teman-teman, kalau berawal dari mimpi dan juga tujuan yang positif, itu bisa benar-benar terwujud teman-teman ya. Jadi kalau bisa buat teman-teman di rumah yang mungkin punya mimpi besar, punya keinginan yang sangat kuat, mimpi aja dulu, setelah itu berusaha, pasti ada jalan kok. Itulah yang dialami oleh Indonesia 5 dan juga Gcraft dan juga Fashion Division teman-teman ya. Kita semuanya berawal dari mimpi teman-teman ya. Nah teman-teman semua nggak usah khawatir ya, pada webinar hari ini banyak banget nih insight menarik dari pembicaranya. Salah satunya adalah wanita hebat, saya mengidolakan beliau, ada Ibu Wulan S. Haryono. Beliau adalah founder Fashion Division Asia Europe yang akan live report langsung nih dari Paris teman-teman ya. Wow, saya nggak sabar pengen lihat Paris teman-teman ya. Dan juga ada perwakilan dari Gcraft tentunya ya, ada Ibu Temi Sumarlin, Ketua Harian Chief Komite Gcraft Paris Fashion Show. Dan juga ada salah satu desainer Indonesia yang akan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siapa lagi kalau bukan Mbak Tika Ramlan, fashion designer dan juga founder of Caira teman-teman ya. Wow, pokoknya hari ini semuanya luar biasa, pembicaranya sangat luar biasa. Semoga teman-teman semuanya antusias teman-teman ya. Semoga hari ini bisa dapat insight juga dari mereka. Siapa tahu setelah nonton acara ini, teman-teman langsung mulai bermimpi dan juga mewujudkan mimpi teman-teman untuk bisa menjadi fashion designer internasional tentunya ya. Oke, nah fashion antusias, supaya lebih terasa lagi dekat lagi nih dengan para penonton, para fashion antusias, maaf ya teman-teman ya. Saya keseringan nonton acara sebelah, jadi kebiasaan teman-teman ya. Nah, kita sekarang membuka kolom Q&A teman-teman ya, yang akan dijawab langsung oleh pembicara kita hari ini. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang punya pertanyaan, yang pengen nanya, boleh. Tapi nanti ya, kita ada segmen khusus ya, untuk sesi Q&A teman-teman ya. Dan seperti biasa, di akhir acara selalu ada kuis. Udah nggak sabar, coba siapa yang nungguin kuis? Oke, kita ada kuis juga, pokoknya seru banget, kuisnya juga gampang banget ya. Ilmunya dapat, hadiahnya juga pasti dapat ya. Nah teman-teman, tapi jangan lupa, kalau mau ikutan kuis, kalau mau nanya ya teman-teman, jangan lupa untuk follow dulu ya Instagramnya kita ya, Indonesia5com. Dan juga like juga, komen juga semua konten-konten Indonesia 5 teman-teman ya. Oke, teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilakan untuk speaker kita hari ini untuk join live streaming. Saya persilakan, tapi setelah video yang satu ini.
Oke, di invite. Oke, teman-teman sabar ya, kita lagi mau invite para pekerja kita hari ini. Pasti teman-teman juga sudah sabar, sudah tidak sabar, sama saya juga sudah tidak sabar pengen lihat ya, pengen berbincang-bincang hari ini, pengen lihat Paris juga terutama teman-teman ya. Buat teman-teman saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk follow kita di Indonesia 5com ya. Kenapa kalau misalnya kamu nggak follow, terus tiba-tiba kamu ikutan kuis dan kamu menang misalnya, kamu tidak akan bisa klaim hadiah kamu karena kamu tidak follow Indonesia 5com ya. Apakah sudah semua masuk? Oke, kita tinggal tunggu lagi, satu lagi ya. Halo Mbak Bulan, apa kabar? Mbak Bulan, suaranya kurang. Halo? 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 Halo Mbak Bulan. Halo Ibu Temi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ibu Temi apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Bulan apa kabar hari ini? Baik, masuk suara jelas belum? Oke, udah jelas, cukup jelas. Baik, Ibu Temi apa kabar Mas Bobi? Baik, Alhamdulillah. Mbak Bulan lagi di mana Mbak Bulan? Teman-teman sebentar ya, kita lagi tunggu Mbak Tika Rahman untuk masuk ke ruangan kita hari ini. Mbak Bulan lagi di mana Mbak? Kayaknya background-nya sangat luar biasa di belakang ya. Mbak Temi lagi di mana Mbak? Halo? Teman-teman sebentar ya, jaringannya lagi ada sedikit. Halo, Mbak Temi, Mbak Wulan, apakah suara saya jelas? Oke, teman-teman sebentar ya teman-teman ya, kita lagi ada bad signal. Dan sekalian kita juga sambil nunggu Mbak Tika Rahman untuk join sama kita hari ini teman-teman ya. Bilang lagi ya. Halo Ibu Temi. Apakah suara saya jelas? Halo, sudah jelas. Ibu Temi lagi di mana, Bu? Saya di rumah, hari ini work from home. Oh, oke. Terima kasih banyak. Saya tahu Ibu Temi dan juga Mbak Bulan tuh orang yang sangat super sibuk. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hari ini untuk berbincang-bincang bersama saya dan juga para fashion enthusiast di rumah. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol seru. Kita juga bakal ngasih tips yang mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin pengen menjadi seorang fashion designer dan nggak tahu gimana caranya. Oke, apakah Mbak Tika sudah bisa bergabung sama kita hari ini? Teman-teman? Oke, sebentar ya. Oke. Mungkin kita langsung ini ya, langsung ngobrol-ngobrol sama Ibu Temi dan juga Mbak Wulan ya. Kita bertiga dulu ya. Boleh. Sambil nunggu nanti Mbak Tika Rahman bergabung bersama kita. Oke. Mungkin saya akan langsung, ini mungkin teman-teman juga sudah pada nggak sabar di rumah, pengen langsung nanya sama Ibu Temi ya. Saya juga penasaran sama pertanyaan teman-teman semua ya. Oke, Ibu Temi, sudah berapa persen nih? Sudah berapa persen G-Clubs menyiapkan untuk fashion show ke Paris Fashion Week? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya waktunya teman-teman semua dari Indo 5. Tadi Mbak Wulan tapi kayaknya koneksinya ada masalah ya dari Paris soalnya jauh. Kalau ditanya kesiapan ya pasti sekarang sih sudah 90%. Brand-brand sudah siap dengan koleksinya dan ya koleksinya sudah siap. Kemudian juga banyak hal yang mereka juga sudah persiapkan baik secara promotion di Indonesia dan juga tentunya secara administratif lah gitu ya ke Paris sana gitu. 10%-nya sebetulnya tinggal keberangkatannya karena kan belum hari H ya. Jadi kita belum bisa bilang 100% gitu karena kitanya sendiri belum ada di Paris gitu. Tapi secara koleksi, secara persiapan promosi semuanya sudah siap, insya Allah 90%-nya sudah siap.
Oke. Nah, apakah ada tim dari G-Crafts yang berangkat ke Paris? Iya, pastinya ya, karena kan kita pengen membersamai brand-brand lokal yang kita kurasi, tentu Betul? saja yang bisa berpartisipasi di Gcraft Paris Fashion Show at Paris Fashion Week ini gitu. Oke. Jadi teman-teman jadi Gcraft sendiri untuk merencanakan kegiatan ini, kami memang membuat komite khusus yang kebetulan saya diamanati untuk menjadi ketua komitenya. Dan Oke. insya Allah nanti pada tanggal 28 beberapa komite Oke. sudah berangkat untuk yang kloter pertama dan nanti menyusul ada beberapa orang lagi di kloter yang selanjutnya gitu. Jadi pasti Oke. ada di sana. Oke. Berarti termasuk Ibu Temi ya yang akan ke Paris ya, Bu? Berarti termasuk Ibu Temi yang ke Paris ya, Bu ya? Iya, insya Allah saya juga akan ikut ke sana. Wow. Seru sekali pasti Bu ya, bisa berangkat ke Paris bersama dengan G-Craft ya Bu ya. Semoga nanti Iya. semuanya dilancarkan ya Bu. Amin, insya Allah. Oke, mungkin ini akan lanjut ke Mbak Wulan ya Mbak Wulan ya. Iya. Mbak Wulan, suasana di belakang backgroundnya, aduh, apakah itu di lokasi yang akan nanti Betul. digunakan untuk Paris Fashion Week 2022? Iya benar. Kita lagi. Wow. Ya. Oke, Mbak Wulan, sudah sejauh apakah Fashion Division mempersiapkan desainer lokal untuk tampil di Paris Fashion Week? Boleh share nggak, Mbak? Ya boleh. Mas Bobi, suara aku jelas nggak? Sama. Oke, jelas. Jelas ya. Oke. Jelas. Makanya seperti craft kita juga sudah 90% hampir Oke. hampir selesai semua. Namun aja ini ada beberapa seperti tanggal 3 Maret kita masih ada kegiatan untuk technical meeting bersama desainer dan desainer dari tanggal 5 dan 9 Gcraft ini di tanggal 6 eksklusif show Gcraft Fashion Show. Jadi Oke. itu tanggal technical meetingnya akan ada di tanggal 3, plus kita juga ada model casting sama make up test di tanggal 1. Tapi selebihnya sudah 90% sudah hampir selesai. Semua siap. Beberapa desain kan logistik sudah pada saat gitu sih, udah hampir selesai. Cuman tinggal nunggu hari H saja ya Mbak Bulan ya. Gitu. Oh ya, di sini juga ada co-founder kita mau ikutan. Siapa itu? Hai. Khaled. Hai Bobby. Halo, hai. Um, Hai Mr. Khaled. Yeah, how are you? How are you doing? I'm doing good. Thank you so much. Oke, teman-teman, mungkin kita langsung ke Ibu Temi lagi ya. Kita akan langsung ke Ibu Temi lagi. Apakah ada sesuatu yang spesial nih dari Gcraft atau kejutan untuk fashion enthusiast di Paris Fashion Week nanti? Oke, kalau kejutan artinya nggak boleh diobrolin dong ya, karena nanti nggak terkejut. Mungkin Iya. sedikit bocoran nih kira-kira. Spill sedikit ya. Boleh. Iya, jadi mungkin kita sedikit cerita dulu nih semangatnya Gcraft untuk membuat kegiatan ini. Jadi Gcraft sendiri kan memang kita menginisiasi kegiatan ini diinginkan adalah untuk scale up local brand, untuk mendukung local brand Indonesia bisa masuk ke pasar Eropa atau juga ke negara-negara lain yang mungkin next akan kita lakukan gitu. Sehingga sebetulnya yang kami akan lakukan adalah memberikan perspektif Indonesia dari berbagai sisi, yang menjadi platformnya adalah fashion. Nanti akan ada misalnya dari sisi sosial, arsitektur, makanan Indonesia. Jadi nggak cuma bicara tentang kain saja, tapi banyak perspektif tentang Indonesia yang nanti kita bisa lihat dari karya desain fashion yang nanti akan dilakukan. Misalnya tadi tentang makanan gitu kan, pasti agak bingung ya, kok makanan tapi kok bisa ada di fashion. Nah, ini bikin penasaran kira-kira akan seperti apa sih gitu ya, maksudnya desainnya.
seperti apa kerennya karya-karya brand lokal Indonesia untuk bisa menampilkan karya terbaik mereka di kegiatan ini gitu. Insya Allah Oke. tanggal 6 kita nanti akan lihat kejutan-kejutan serunya. Aduh, saya udah nggak sabar nih. Teman-teman juga pasti udah nggak sabar di rumah. Jangan sampai kelewatan ya tanggal 6 teman-teman ya. Semuanya Iya. harus nonton nanti biar tahu nih kira-kira kejutannya apa nih dari G-Craft ya. Oke, nah untuk Ibu Bulan sendiri nih, ada nggak bocoran dari Ibu Bulan sendiri ya? Akan ada hal-hal spesial nggak sih di Paris Fashion Week nanti? Karena seperti yang kita tahu bahwa tahun lalu tuh kita melakukan fashion show-nya secara online ya, Mbak ya. Ya. Nah, tahun ini kan kita udah bisa offline ya. Nah, kira-kira ada nggak nih yang spesial di tahun ini? Banyak banget. Banyak banget ya. Boleh mungkin kasih bocoran biar teman-teman semuanya penasaran. Oke. Jadi seperti yang Mas Bobi tahun lalu kita mengadakan physical show, jadinya kita physical show tapi dan di castle di dan tahun-tahun sebelumnya setiap tahun kita pasti physical show. Tahun ini kita kembali lagi nih ke physical show. Namun bedanya adalah tahun ini adalah lebih besar, lebih banyak lagi desainernya. Oke. Show-nya akan 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Dengan jumlah desainer 23 jumlahnya. Wow, 23 desainer ya. Nah, yang menarik adalah dari G-Craft, yang eksklusif show G-Craft, mereka ada 10 desainer yang setiap desainer kolaborasi. Mungkin ya Bu, masih ya pokoknya lihat nanti kolaborasinya. Lihat nanti teman-teman ya. Pasti bakal spesial banget. Pasti dijamin bakal spekta ya Bu ya tahun ini. Insya Allah. Insya Allah. Jadi dari yang show tanggal 6 itu pun itu akan banyak sekali kejutan karena banyak brand-brand atau produk-produk yang terkenal yang dari Indonesia yang kolaborasi dengan desainer, ada perfume, ada skincare, kalian di Indonesia. Tapi nanti kita nggak boleh spill kali ya Bu. Kalau brandnya kan udah di branding ya, Scarlett. Betul. Ada satu lagi, ada beberapa kalau yang untuk tanggal 5, tapi itu dari perfume, ada skincare juga. Gitu sih bedanya. Oke. Oh, mungkin tahun lalu tidak ada skincare sama tidak ada perfume ya Mbak ya. Mungkin tahun ini ada penambahan ya Mbak ya. Dari lini perfume dan juga skincare. Mereka akan bikin berbeda juga Korea juga. Jadi Oke. Wow. Saya sangat nggak sabar pengen lihat nanti acaranya dan mungkin teman-teman juga di rumah jangan sabar juga pengen lihat acaranya teman-teman ya. Oke, kembali ke Ibu Temi. Ibu Temi, apakah ada planning ke depannya akan berkarya di Paris nih? Mereka ya, para brand ya. Ya sebenarnya di Paris misalnya. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kami kan lebih ke organisasi ya. Jadi lebih banyaknya sebenarnya adalah mengakomodir gitu. Betul. Nah, cuman kalau ditanya tentang berkarya di Paris, ya tentu saja ini bukan hanya untuk brand-brand saja, tapi juga G-Craft ini kan organisasi yang terbuka untuk bisa kerjasama dengan pihak manapun sebetulnya. Nggak sama satu titik gitu, tapi kita ingin membuka selebar-lebarnya kerjasama tersebut. Dan tentu saja momen kita ke Paris pun akan kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu untuk membuka ruang-ruang kerjasama tersebut gitu, baik itu untuk ekspor ataupun misalnya untuk bisnis matching yang lain gitu. Dan bukan hanya tentang fashion sebetulnya, karena seperti yang kita tahu kan Paris ini industrinya yang besar di beauty dan fashion ya gitu. Pasti banyak ilmu juga yang bisa diserap oleh para desainer ataupun juga para pengusaha kecantikan yang sebenarnya mereka bisa dapat dari sana. Mereka bisa mengunjungi banyak tempat juga yang saya tahu. Mereka juga ada beberapa yang sudah berkoordinasi dengan beberapa pabrik kosmetik ataupun juga skincare untuk mendapatkan ilmu yang banyak gitu ya, supaya mereka bisa berkembang gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan ini jadi langkah kecil
Saya nggak pernah menganggap ini sebagai langkah yang besar, karena pasti ada langkah yang jauh lebih besar dari ini gitu. Tapi Betul ini sekali. merupakan usaha kecil kami untuk membantu supaya local brand ini bisa terbuka gerbangnya satu-satu, gimana mereka bisa tahu market di Eropa gitu. Betul sekali. Walaupun langkah kecil, tapi bisa membuka jalan yang lebar ya, Bu ya. Iya, Untuk insya Allah, para mudah-mudahan. desainer Indonesia untuk berkancah di internasional tentunya ya. Iya, iya. Wow, oke oke. Kita langsung ke Ibu Wulan lagi. Apa nih Bu, langkah Fashion Division untuk mengembangkan karir desainer lokal setelah Paris Fashion Week? Setelah after the show ya, aku udah sering bilang kalau apa bedanya fashion division sama production. Kita benar-benar apa tuntun mereka sampai show. Kenapa juga pilihan program kita yang juga join di sini? Oke. Ya, mereka ambil apa namanya kolaborasi after the dari situ itu kita sudah lihat kolaborasi. Oke. Nah itu jurnalitas atau sebelumnya mereka brand di Prancis produksi Indonesia ini yang dari desain tahun lalu ya. Oke. Makanya bisa dimulai dari untuk itu sendiri adalah brand activation brand. Oke. Namun di sini Bu, suaranya hilang, Mbak Wulan. Sorry. Lebih ke kalau untuk penjualan ke pop up store dan itu sendiri adalah dua program yang berbeda karena ya pop up adalah kita lebih institusi dan showroom itu sendiri kita target ke B2B. Oke. Ya, program yang bisa menunjang apa namanya karir mereka ya. Betul. Jadi mungkin bisa lebih terarah gitu ya Mbak ya, karir ke depannya. Terarah lagi karena kita udah punya program masing-masing. Tujuannya apa dari brand? Oke. Brand. Oke. Apakah untuk penjualan B2B gitu karena betul. Dengan program itu kita pun kita akan tidak mungkin di show kita selalu bilang kepada klien kita show itu kita tidak akan pernah guarantee penjualan karena memang dari fashion show adalah penjualan gitu abis show langsung bazar gitu enggak kali apalagi di Prancis mereka harus lihat dari show ke show apakah mereka segala macamnya gitu. Jadi lebih arahkan ke jualan lebih arahkan untuk ke apa namanya? Lebih ke karir jangka panjang mungkin ya Mbak ya. Benar-benar. Dan jadi nggak cuma fashion show, jualan, collab enggak ya Mbak ya? Oh enggak. Enggak, benar-benar. Tujuannya berbeda ya dari. Betul sekali. Oke. Mbak Wulan suaranya putus-putus lagi. Mas, putus. Oke. Mbak Wulan suaranya putus. Halo. Mbak Wulan, apakah mendengar suara saya? Aku dengar. Oke. Mbak Wulan, boleh nggak sih ajak saya dan juga fashion enthusiast untuk keliling nih memperlihatkan venue Paris Fashion Week di The Westin Paris Vendôme untuk biar kita tahu nih lokasinya seperti apa, venue-nya gimana, vibe-nya seperti apa nih, boleh nggak sih? Mbak Wulan? Saya udah nggak sabar dengan dia. Boleh berisik sebentar. Ini bagus nggak nih gambarnya? Maksudnya? Bagus ya? Bagus. Aku dari luar, kita mulai dari nanti guest bakal queuing-nya. C'est où la porte déjà? C'est là-bas. Oke.
Bentar, teman-teman, kita mau lihat dulu nih Mbak Wulan menunjukkan venue dari Paris Fashion Week 2022 ya. Yes. Oke. Kita mulai Wow. dari Bagus ya. Megah wait. sekali. Bagus ya, di sini lobbynya. Tapi masuknya nggak dari sini. Tapi Oke. kalau ke sana nanti aku hilang wifi aku. Jadi Oke. aku dari sini aja ya. Oke, siap. Oke, nanti di sini ini adalah entrance kita. Jadi Oke. guys bakal entrance mulai dari sini. Oke. Nah, tim Oh, PR kita, wow. ya bagus ya. Tim PR kita nanti udah di pojok sini Megah untuk terima sekali tamu, usher tempatnya. segala macam. VIP nanti akan dibedakan untuk masuknya dan tempat duduknya. Oke. Dan kita Wow. kita ke backstage dulu ya. Luar biasa. Kita ke backstage Keren, keren. dulu yang nanti model-model ada 30 model dari untuk tanggal 6 Gcraft. Oke. Itu mereka akan di sini semua model 30 model beserta Oke. 10 hairstylist dan 10 makeup artist. Oke. Itu mereka dalam ke Halo Mbak Tika. Mbak Tika. Halo, Hai. Assalamualaikum. Mbak Tika sebentar ya Mbak Tika ya. Kita lagi lihat venue-nya untuk Paris Fashion Week 2022 nanti Mbak Tika. Oke. wait sebentar, aku lagi minta nyalain karena ini backstage-nya gelap. Oke. Ini backstage ya. Betul, betul. Wait sebentar. Wow, keren sekali tempatnya. Juga Banyak yang komen saya pengen ke sana, saya pengen ke sana. Saya juga pengen ke sana, teman-teman ya. sebentar. Karena orangnya tadi udah keluar. Isi noh. Nah. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin penasaran, pengen tahu nih venue-nya seperti apa, kita ikutin Mbak Bula buat muter-muter nih venue-nya seperti apa. Ya, ini adalah venue yang nanti bakal Voila. dilangsungkannya acara Paris Fashion Week 2022. Nah, teman-teman. ini backstage-nya ya. Ini baru backstage oke, ya. backstage-nya. Mas Bobi, Bu Temi Oke. sama Mbak Tika. Ini backstage-nya. Wow, keren tempatnya. Wow, keren banget ya. Megah sekali, megah Ini baru sekali. backstage ya. Baru backstage udah megah banget. Baru teman-teman ya. backstage. Iya. Ini backstage-nya nanti all designer Oke. tapul di corner mereka tuh di situ. Ini semuanya dari ujung sana Oke. ke sini. Ini untuk make up. Oke. Nanti di sini baru desainer ininya dia, rack hairnya mereka dari ujung Betul. situ ke ujung situ. Wow, Ya. luar biasa megah. Nanti teman-teman. model semua full di sini, and then Oke. sekarang kita ke runway. Model Oke. akan keluar dari sini. Oke. Nah ini runway-nya. Wow, luar biasa. Wow. Wow. Saya pengen ke sana, Mbak. Ayo Mas Bobi ikut. Tuh. Tapi Mbak Wulan, yang jadi pertanyaan saya ya, apakah menggunakan model dari sana atau membawa model dari Indonesia atau desainernya menyiapkan model sendiri? Enggak, model semua dari kita. Oke. Dari kita setiap tahunnya partner dengan agensi model dari Paris, Prancis yang memang khusus Oke. untuk Paris Fashion Week, professional Oke. model. Oh, Jadi oke, semuanya dari sini. Kecuali Oh. biasanya desainer itu mereka suka bawa muse ya. Yes, betul. Suka bawa muse dari Indonesia. Mungkin nanti Betul. bisa ditanyakan ke desainernya masing-masing. Misalkan apakah mereka akan bawa muse dan muse-nya itu siapa gitu. Oke. Tapi kalau model yang udah pasti untuk jalannya itu semua dari kita, dari agensi. Oke. Siap. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang penasaran, inilah lokasi dari Paris Fashion Week 2022 nanti teman-teman ya. Tempatnya luar biasa megah, keren sekali tempatnya. Dan saya juga nggak sabar ingin lihat nanti acaranya teman-teman. Dan buat teman-teman yang banyak komen pengen ke sana, saya juga pengen ke sana teman-teman ya. Mbak Bulan, terima kasih banyak sudah membawa kita menjelajahi Paris.
Terima kasih banyak. Nah, kita langsung ke Mbak Tika. Halo Mbak Tika, apa kabar Mbak Tika? Halo, alhamdulillah sehat, baik. Maaf nih baru bergabung. Tidak apa-apa. Kenapa? Saya tahu Mbak Tika sibuk banget hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama saya dan juga teman-teman fashion enthusiast semua di rumah ya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan untuk Mbak Tika ya. Boleh ya? Ya. Oke. Nah, dari sudut fashion designer nih, sudah siapkah untuk fashion show ke Paris Fashion Week? Dari sudutnya Mbak Tika dan juga Caira sebagai pemilik dari brand Caira sendiri. Oke. Kalau dari sudut aku sebagai apa ya, fashion designer, maksudnya aku kan termasuk pemula di sini kan gitu. Betul. Sebenarnya kalau dibilang Tapi luar siap biasa atau loh. sudah siap, kenapa? Tapi luar biasa, pemula sudah bisa show-nya di Paris langsung gitu. Oh, ini kan karena berkat Gcraft juga dan kepercayaan dari Ibu Temi nih ada di sini. Masya Allah. Aku juga terima kasih banget udah dikasih kesempatan untuk bisa gabung gitu kan di acara ini. Dan sebagai fashion designer yang masih muda, ngomongin masalah kesiapan dan nggak kesiapan, mau nggak mau ya harus siap ya. Ini buat aku dan tim adalah suatu tantangan justru gitu. Dimana kan mungkin Khairi bisa besar di Indonesia, tapi mungkin untuk di kancah internasional belum ada apa-apanya ya kan. Dan ini merupakan tantangan tersendiri lah buat kita, apalagi kita bisa ada di stage yang apa ya. Ini merupakan event yang event dunia gitu kan, di mana para desainer-desainer kelas atas ya, desainer-desainer keren juga bakal show juga di sana gitu. Itu benar-benar tantangan tersendiri lah buat aku. Jadi mau nggak ya. Siapa tahu setelah ini langsung bisa mendunia namanya Caira ya Mbak. Amin, amin. Amin. Nah, bagaimana nih dengan Caira? Apakah banyak kejutan untuk Paris Fashion Week ini? Insya Allah pasti bakal ada kejutan. Betul. Kenapa? Tapi mungkin pernah nggak sih kayak, oke, ini pertama kali kita fashion show di Paris, kita mesti grande misalnya, atau kita mesti bikin kejutan yang luar biasa. Pernah nggak berpikir seperti itu? Atau menyiapkan yang sudah disiapkan saja? Berpikir seperti itu pernah, cuman kita balik lagi, kita nggak boleh ninggalin ciri khas Cairanya sendiri gitu kan. Jadi kita pengen membawa ciri khasnya Caira, pengen mengenalkan Caira sebagai brand fashion muslim di sana gitu kan. Dan tentunya dengan tema yang sekarang kita angkat, ada tema tentang Indonesia kan gitu. Jadi di mana nanti desain yang kita bikin ada tema-tema kombinasi antara Indonesia dan desain-desain modern saat ini gitu. Oke. Siap. Nah, apakah Caira akan ada rencana untuk kolaborasi dengan brand atau desainer luar? Pengen banget ya, pengen banget. Kalau itu sih nggak usah ditanya, pengen banget. Ya tapi mudah-mudahan siapa tahu ya gitu, dengan terbukanya jalan dengan Caira bisa datang ke Paris, siapa tahu itu juga bisa membuka gerbang kesempatan-kesempatan lain supaya Caira ini bisa menjadi brand yang lebih besar dan bisa lebih dikenal lagi di kancah internasional gitu. Amin. Nah, ada nggak sih langkah kedepannya setelah ikut Paris Fashion Week ini? Ada nggak sih langkah kedepannya mau ngapain lagi? Apakah mau ikut misalnya Berlin Fashion Week misalnya, atau New York Fashion Week misalnya? Ada nggak langkah-langkah ke depannya setelah ini? Langkah-langkahnya setelah ini yang pasti acara Paris Fashion Week ini akan membuka mata semua orang bagaimana pandangannya kepada Caira, dan setelah itu ya bagus atau enggaknya itu ditentukan nanti ketika kita show di Paris nanti. Dan langkah selanjutnya ya kita bakalan terus mencoba untuk membuat inovasi di setiap desainnya gitu. Atau misalnya mengikuti mengikuti para penggemarnya Caira itu seperti apa gitu kan. Nanti kita bakal mungkin memberikan inovasi lain di setiap desain-desainnya gitu. Betul. Semoga Caira nanti setelah pulang dari Paris namanya bisa semakin booming, semakin banyak Amin. orang yang berminat juga dengan produknya Caira ya Mbak Tika ya.
Amin, amin. Amin, 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 amin. Nah, teman-teman semua, fashion enthusiast di rumah, ini kesempatan buat teman-teman semua untuk nanya langsung. Boleh ya, kita udah buka sesi Q&A. Mungkin teman-teman yang sudah penasaran pengen nanya sama Mbak Wulan, sama Ibu Temi, atau sama Mbak Tika, boleh langsung tanya sekarang juga. Ya, ini kesempatan buat teman-teman nih, kesempatan yang sangat luar biasa. Kapan lagi nanya langsung dijawab sama speaker kita hari ini ya. Oke, boleh. Nanti tim kita akan memilih ya, kira-kira pertanyaan dari siapa yang akan kita bacakan hari ini ya. Oke, teman-teman boleh ya? Sudah banyak yang nanya ternyata ya teman-teman ya. Wow, wow, wow. Ternyata antusiasnya sangat-sangat luar biasa. Oke, saya akan langsung bacakan pertanyaan pertama ya. Ini apakah sudah? Oh, oke. Boleh mungkin kesini lagi, Mbak. Oke. Nomor pertama, ini untuk siapa nih pertanyaan ini? Dikecilin lagi boleh layarnya teman-teman sebentar ya. Oke. Boleh digeser lagi teman-teman. Biar saya bisa lihat nomor 1, 2, 3-nya. Dan juga nomor 1 itu pertanyaan untuk siapa nih teman-teman nih? Oke, cukup. Oke. Nomor 1 datang dari @minut es kentang. Pertanyaannya untuk Mbak Wulan nih. Apa kesalahan terbesar orang awam tentang Fashion Week, Mbak? Kesalahan besar Yes. Apa kesalahan terbesar orang awam tentang Fashion Week? tentang fashion mungkin banyak kalau yang kita ya mungkin Oke. dari pengen langsung ikut Fashion Week Oke. sekali ikut misalnya mau langsung collectionnya sold out. Aku mau langsung bayar which Oke. apa mereka nggak mungkin satu kali nonton fashion show and then mereka beli, mungkin saja ada, tapi itu bukan tujuan dari fashion show itu sendiri yang seperti aku bilang Oke, tadi. betul. Kalau memang ke pop up store atau fashion bukan nah sebelum 2 tahun lalu kita ada Oke. out itu pun dari IP Guess brand Rizka ya, Rizka dia bawa lurik Oke. ya, bawa lurik dan sold out. Sampai baju yang dia pakai pun dibeli sold out. Oke. Kita nggak expect itu, jadi memang kita Oke. nggak memang harus ya di luar Oke. itu sih kebanyakan seperti mungkin juga bisa yang bisa Oke. Oke. banyak orang mengira kayak Fashion Week Paris itu sama Fashion New York Fashion Week. Oke. Sangat beda karena setiap Tapi beda ya Mbak ternyata ya. Gimana? Halo Mbak Wulan. Suaranya Mbak Wulan nggak kedengeran. Iya. Oh, iya. Putus-putus. iya Mungkin aku ini ya, aku ini yang tadi Mbak Wulan. Jadi Fashion Week di Paris itu berbeda sama Fashion Week di negara lain gitu. Oke. Jadi kalau di negara lain yang officialnya itu memang dia bisa langsung gitu yang seperti selalu diinformasikan sama teman-teman fashion division. Oke. Tapi memang kalau di Paris ini dia perlu waktu yang panjang kalau memang ingin masuk ke official Paris Fashion Week-nya gitu. Dan Oke. kalau kita lihat memang mayoritasnya adalah brand Eropa atau brand Paris. Sehingga untuk kami brand Asia, brand dari negara lain itu perlu proses yang panjang dulu. Nah ini adalah langkah kecil yang tadi saya bilang. Ini adalah langkah pertama kita. Kalau kita lakukan continue ya siapa tahu bisa masuk nanti ke yang officialnya gitu. Oh, oke. Nah, Mbak Wulan mungkin bisa nambahin, silahkan Mbak Wulan. ya Mbak Wulan boleh nambahin lagi? ya jadi Paris aja yang Ya suaranya putus-putus lagi Mbak Wulan. Betul. Wi-Fi penuh. Oke. Nah, Minut Asketan semoga jawabannya ini ya, menjawab pertanyaan kamu ya. Oke, kita langsung pertanyaan kedua aja ya. Ini lucu nih pertanyaan nih ya. Dari Pagabons Grafi,
pertanyaannya untuk Mbak Temi ya. Sempat lihat preskonnya G-Crowd, apakah Ariel Noah ikut juga ke Paris? Ikut nggak ya? Nah, Nggak boleh saya jawab soalnya. Nggak boleh jawab. Yang pasti yang sekarang bisa saya sampaikan, Ariel mendukung lokal brand go global. Jadi semangat Oke. yang selalu kita sampaikan adalah kita mendukung Betul. produk-produk Indonesia yang pastinya juga tidak kalah dengan brand internasional untuk ada di panggung Paris Fashion Show at Paris Fashion Week 2022. Tadi juga mungkin Oke. ada juga tuh yang ya ini IO Indonesia, justru kita bangga sekali gitu ya, justru sampai Betul. Paris ada satu Betul. agensi yang diakui dari Indonesia dan cuman Fashion Division. Justru Oke. kenapa kita juga berpartner sama Fashion Division ya karena sama gitu, kita kan pengen mendukung juga Betul. orang Indonesia yang sudah diakui di sana, dia sudah punya partner dan Oke. membuka market di sana. Justru kalau misalnya kita pakai yang non Indonesia jadi lain kebanggaannya gitu. Jadi kita jadi makin Oke, bangga gitu dengan partner kita yang Mbak Ulan asli Indonesia, tinggalnya sekarang di Bali. So Betul. kita bangga sekali gitu dengan hal-hal yang memang membawa nama Indonesia. Jadi tidak mengurangi keprofesionalitasan kita. Justru Betul. kita bangga karena orang Indonesia bisa selevel sama internasional event Betul. organizer. Oke, jadi buat Pak Gabon Segawi, kalau misalnya pengen tahu nih kira-kira apakah Ariel Noah ikut ke Paris, pokoknya pantengin terus kita ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya untuk Mbak Ulan ya. Untuk Mbak Ulan lagi nih, Mbak Ulan apakah jaringannya sudah bagus? Atau mungkin kita langsung jumping ke pertanyaan buat Mbak Tika, ya. Ini kita ada pertanyaan buat Mbak Tika dari empirekingdom.bigo. Mbak Tika, apa yang membedakan desain Caira dibanding dengan desain muslim lainnya? Oke. Yang membedakan kalau misalnya di Indonesia itu cenderung kalau misalnya fashion hijab itu hampir semua sama ya. Dan Caira itu kan besar dari fashion syar'i. Mungkin yang membedakan Caira sekarang ini adalah mungkin sekarang Caira lebih universal. Mungkin di Indonesia orang lebih tahu sejarahnya Caira ini besar dengan baju-baju syar'i. Nah, sekarang justru sekarang kita pengen ngasih tahu kalau Caira itu sekarang lebih universal, lebih bisa dipakai oleh semua semua golongan gitu, maksudnya untuk orang-orang yang baru memulai untuk berhijab juga bisa, untuk orang yang tidak berhijab pun sekarang juga bisa dipakai, maksudnya lebih modest gitu kan, lebih ke modest gitu. Dan untuk orang-orang yang sudah berhijab syar'i pun juga kita masih bisa dipakai gitu. Jadi perbedaannya Caira sekarang lebih universal dan lebih bisa dipakai oleh seluruh lapisan, seluruh style dan macam-macam lainnya. Seluruh genre ya, udah bisa menggunakan Caira ya? Iya, betul. Oke, semoga ya empirekingdom.bigo, semoga jawabannya dari Mbak Tika menjawab pertanyaannya kamu ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan nomor 5 nih, dari @kuro.id. Ini pertanyaannya untuk semua speaker ya, untuk Mbak Ulan, untuk Mbak Tika, sama untuk Ibu Temi juga. Oke, bagaimana menyeimbangkan waktu, tenaga, dan pikiran sebagai seorang leader, fashion designer, dan juga seorang ibu nih? Agak berat ya pertanyaannya ya. Siapa dulu nih? Mulai dari Ibu Temi mungkin. Oke. Kalau menurut saya sih kita nggak akan pernah menemukan keseimbangan sih menurut saya ya. Betul. Yang ada itu adalah menemukan prioritas gitu. Oke, Karena kalau betul. seimbang nggak pernah bisa gitu. Karena kan yang namanya hidup itu selalu ada yang mana yang harus kita prioritaskan. Contohnya misalnya sekarang ini walaupun saya punya usaha sendiri, tapi karena lagi diamanatin tugas besar yang harus dipantau dari hulu ke hilir, ya ini menjadi prioritas gitu. Nah, ketika misalnya anak sakit gitu ya saya prioritasin anak saya dulu sakit, saya izin sama teman-teman bahwa saya kemarin misalnya slow respon. Jadi sebenarnya bukan tentang keseimbangan sih, tapi tentang prioritas. Momen ini tuh saya prioritasnya lagi apa sih gitu. Lagi sama keluarga ya 100% ya sama keluarga. Kalau memang lagi kerja
ya sudah gitu ya, memang lagi kerja gitu, sehingga Betul sekali. pikirannya nggak bisa terpecah-pecah sih. Karena Betul menurut saya sekali. ketika kita sudah set priority itu biasanya hasilnya lebih Lebih maksimal ya. optimal gitu Betul dibandingkan sekali. dengan kita jadi ngebagi ini itu Mm-mm. jadi setengah-setengah semuanya gitu. Itu Betul sih betul kalau betul. kalau dari aku. Oke, saya setuju sih ini dengan Ibu Temi ya. Oke, kalau dari Mbak Wulan, gimana Mbak Wulan? Ya benar, setuju banget sama Demi kalau untuk kembang em, eh, nggak mungkin bisa Betul. sangat pastinya. Eh, ya saya ngurus juga beberapa bisnis plus dua Betul. karena orang tua sendiri pada memang sakit ya, salah anak-anak tinggal Oke. apa all day cuman bisnis badan benar. Kita memang harus put prioritas di mana saat Betul sekali. minggu saya nggak kerjaan sama sekali, jadi memang itu Oke. ya even misalkan kerjaan namanya yang sangat urgent, bisa contoh misalnya kerjaan yang masih bisa saya jawab untuk di hari akan saya jawab hari full. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Tika nih, gimana? Ini sepertinya udah terjawab tadi dari Mbak Wulan dan Bu Temi Dari juga. aman ya Mbak Tika ya? Jadi aku mungkin sedikit menambahkan, benar juga. Boleh. Jadi ini bukan tentang apa ya, bukan tentang bagaimana cara membagi waktu yang seimbang, tapi lebih kayak ke prioritas. Jadi Betul. dari contohnya dari pas waktu saya diinfokan, ayo Tik, kamu jalan ya gitu untuk acara ini, kamu mesti siapin ini. Itu aku udah tahu nih prioritas mana yang mesti aku duluin. Dari situ aku udah Oke. mulai bagi-bagi planning gimana supaya acara di Paris ini bisa aku selesaiin baju-bajunya, karena ini benar-benar mendadak ya Bu Tem ya. Benar-benar mendadak, jadi benar-benar harus Oke. mikir nih mau buat apa nih gitu, karena sebelum kita persiapkan desain-desain untuk Paris ini, memang kita lagi berjalan untuk mempersiapkan desain-desain untuk Ramadan gitu. Jadi Oke, betul. di situ kita langsung switch gitu kan, harus ngeduluin nih yang jadi prioritas, berarti harus Paris dulu. Selain itu Oke. juga ngeprioritaskan anak juga kan yang masih sekolah juga, Betul, betul, betul. dan anak sama aku juga kan ada beberapa proyek di sekolah yang mesti diselesaikan. Jadi Betul. dari kemarin aku nyusun dulu nih yang mesti diselesaikan. Nah, anak-anak udah Oke. selesai, baru aku fokus ke kerjaan gitu. Betul, betul. Oke, buat kuro.id gimana? Semoga pertanyaannya, jawabannya menjawab pertanyaan kamu ya. Semoga puas dengan jawabannya. Jadi semuanya bukan masalah keseimbangan, tapi lebih kepada masalah prioritas. Kalau misalnya emang kamu ada prioritas yang lebih penting, ya itu yang diprioritaskan sih kalau menurut Pak Speaker hari ini ya. Wow, pertanyaan sangat luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman semua hari ini. Aku boleh nambahin tentang store nggak sih? Tadi kayaknya lupa ya, aku sempat sampein. Izin ya Mbak Wulan, Tika. Jadi ini Ya. selain dari kegiatan kita yang fashion show di tanggal 6, Oke. jadi Gcraft itu juga akan punya temporary store selama 10 Oke. hari. Jadi Oke. kita dari tanggal 6 sampai tanggal 16 kita Oke. ada temporary store di sana yang Oke. semua yang fashion show, dan juga ada dari HIPMI tambahannya itu akan ada di temporary store tersebut gitu. Sehingga kita harapkan sebetulnya apa yang mereka lihat di tanggal 6 ketika mereka belum sempat untuk lihat, belum review gitu ya, look and feel-nya bisa datang langsung ke temporary store kita yang akan ada di Paris. Tempatnya saya takut salah spellingnya, jadi lebih baik saya nggak usah sebutkan. Tapi yang pasti tanggal 6 sampai tanggal 16. Nah mungkin Pak Halid bisa sebutin temporary store-nya ada di mana, Pak Halid kita? Okay, so Boleh, Mr. Halid. So it's in Le Marais district. So it's really It's fashion area, Ibu very famous fashion area. yeah, Oke. around 5 of us. Oke. Mr. Iya. Halid, suaranya putus-putus. Or Halo, Suaranya nggak ada ya? Iya. Hilang. Putus-putus ya. Oke, mungkin
nanti bisa dikasih jawabannya. Mungkin nanti kita bakal infokan ke teman-teman semua di mana lokasi untuk Gcraft sendiri Yang ya. pasti lokasinya sangat strategis di distrik Ya, niaganya Paris gitu, dan Betul. bersanding dengan brand-brand internasional juga. Jadi sebenarnya tadi ya, sekali lagi ini adalah kesempatan yang Betul. kita pengen berikan untuk lokal brand juga, supaya mereka Betul. bisa membuka gerbang seluas-luasnya di sana, bertemu dengan Betul market sekali. Betul, real betul. gitu. Jadi Betul mereka sekali. tahu juga sebenarnya tuh market Paris itu sukanya warna apa sih? Mereka Yes, tuh betul. senangnya pattern gimana sih gitu. Nah, ini Betul. jadi kesempatan buat mereka belajar selama 10 hari di Betul Paris sekali. nanti. Wow, tepuk tangan buat speaker kita hari ini. Keren. Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan langsung masuk ke segmen Fast Questions. Jadi saya akan membacakan pertanyaan ya buat para speaker kita hari ini. Jika tahu jawabannya cukup menjawab iya atau tidak, ya. Mungkin kita langsung saja mulai dari pertanyaan pertama, Fast Question kita. Ini pertanyaannya untuk Ibu Temi dan juga Mbak Tika ya. Oke. Siap? Oke, apa kepanjangan dari S/S dari Paris Fashion Week? Spring summer. Ya. Spring and summer. Oke, Oke, Iya. betul. Spring summer. Oke, nomor 2, ini untuk semuanya, untuk Mbak Ulan, untuk Mbak Tika, untuk Ibu Temi ya. 4 kota fashion yang menjadi kiblat. Paris, Paris, London, New York, satu lagi Paris. Korea. Milan. Milan, Oke. York, London. London, London, New York. New New York, York. Paris, Oke. Paris, Milan, London, New York. London, New York. Iya. Oke, bagus. Ada yang satu negara Tokyo ya. Tadi udah iya, disebutin. Oh, betul. Oh, maaf. Tokyo dan Korea tadi. Oke, nomor 3, sebutkan 3 panutan desainer yang disukai. Boleh luar negeri atau dalam negeri. 3. Buat Sendiri-sendiri Mbak kali Ulan. ya. Oke, Desainer apa aja? Baju, boleh. Apa aja? Panutan. panutan, Bottega Veneta, Oke. what else? Dior, Oke. Jacquemus. Oke. Kalau Mbak Tika? Sama, aku suka Bottega Veneta juga, terus Virgil Abloh, Oke. terus sama satu lagi di sana di Indonesia kali ya, almarhum Barry Asmara. Oh, wow, keren. Kalau Ibu Temi, apa Bu? Karena aku harus mempromosikan desainer Gcraft ya. Jadi kalau dari Indonesia, Siap. aku suka IKYK, Oke. aku suka. Saya juga suka banget sama Yohji Yamamoto karena senang banget Oke. layering fashion. Satu Setuju. lagi harus dari Indonesia juga, berarti saya suka Yohji. dari Yohji. Oke, keren semuanya, bagus. Terima kasih. Oke, satu lagi yang terakhir. Satu kata untuk kerajinan dan fashion Indonesia. Keren. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Kreatif. Wow. Keren, luar biasa. Kreatif. Dan teman-teman semua, ini dia speaker kita pada webinar episode ke-8. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Ulan S. Haryono sudah bergabung sama saya hari ini. Dan juga Mr. Hali, thank you so much. Dan juga ada Ibu Temi Sumarlin dari Gcraft, terima kasih banyak sudah bergabung sama saya hari ini. Dan juga ada Mbak Tika Ramlan yang sudah bergabung, menyempatkan waktunya yang sibuk untuk berbincang-bincang bersama saya juga di sini. Terima kasih banyak. Dan live streaming ini memberikan pengalaman juga, ngasih tips dan trik juga buat teman-teman semua ya. Oke, pokoknya good luck untuk teman-teman semua. Sukses untuk Paris Fashion Week 2022. Dan juga untuk Ibu Temi dan juga untuk Mbak Tika, hati-hati nanti perjalanan satellite. Semoga acaranya sukses. Semoga feedbacknya juga bagus buat masyarakat di Indonesia nanti. Good luck buat kalian semua. Terima kasih banyak. Bye-bye. Bye. Thank you. Dan teman-teman semua jangan kemana-mana ya, mengingatkan kepada kalian semua bahwa di akhir acara nanti bakal ada quiz dan pastinya mendapatkan hadiah e-wallet. Nah setelah ini kita bakal ada fashion show dari Kaira by Tika Ramlan. Saya nggak sabar yang lihat, silakan.
Wow, tepuk tangan untuk Kaira Baitika Ramlan. Luar biasa, keren sekali koleksinya. Saya udah nggak sabar banget pengen lihat Kaira Baitika Ramlan fashion show-nya di Paris Fashion Week 2022, teman-teman ya. Tepuk tangan buat Kaira Baitika Ramlan. Nah, kalau menurut kalian gimana nih fashion enthusiast? Keren nggak? Kalau keren boleh langsung komen di bawah ya teman-teman ya. Oke, nah teman-teman sekarang kita sudah di penghujung acara. Tapi saya nggak akan pernah bosan buat ingetin teman-teman semua untuk follow Instagram kita di Indonesia5.com, like juga dan komen juga semua konten-konten di Indonesia 5 teman-teman ya. Oke, syarat buat dapetin hadiah nanti adalah kamu harus follow. Kalau kamu menang hadiahnya, terus tiba-tiba kita cek kamu nggak follow, otomatis kamu akan kita diskualifikasi teman-teman ya. Dan hadiahnya akan ke pertanyaan selanjutnya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk kuis. Ini kuis, hadiahnya e-wallet senilai Rp300.000 untuk 2 orang yang beruntung hari ini teman-teman ya. Kuisnya gampang banget teman-teman. Sudah penasaran? Saya juga penasaran. Saya kalau boleh ikutan, saya mau ikutan teman-teman ya. Oke, hanya tebak gambar dan pilih pilihan ganda. Ada A, B, atau C ya. Jawabannya kalau udah tahu, kalau misalnya, oke, jawabannya A, langsung tuliskan aja di kolom komentar ya. Jawab di komen bawah. Oke, nanti saya akan langsung bacakan siapa pemenangnya. Oh iya, jangan lupa nih ya, untuk follow dulu ya Indonesia5.com dan juga like juga dan juga di komen juga ya konten-konten yang kita teman-teman ya. Oke, sudah siap? Siap. Oke, langsung pertanyaan pertama. Oke, kamu udah lihat gambarnya? Stop. Oke, apakah logo ini ya? Kalau buat teman-teman yang udah sering jadi followersnya kita, jadi viewersnya kita, tahu ini logonya apa ya? A, Indo5, B, G-Craft, atau C? Apa itu C? Saya nggak kelihatan teman-teman ya. Cek Kaira. Oke. Kalau sudah tahu jawabannya langsung dijawab sebanyak-banyaknya. Nanti tim kita akan milih siapa pemenang yang beruntung hari ini mendapatkan e-wallet senilai Rp300.000 untuk 2 orang yang beruntung hari ini teman-teman ya. Oke, apakah sudah ada pemenangnya hari ini? Oh, selamat ya. Tapi tunggu ya, sabar ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, silakan. Gambar. Stop. Yes. Oke. Logo apakah ini? A, G-Craft, B, Kaira, C, Indo5. Hayo, apa nih? Kalau udah tahu jawabannya langsung di komen sebanyak-banyaknya ya. Langsung tulis di komen sebanyak-banyaknya ya. Siapa tahu hari ini adalah hari keberuntungan kalian bisa bawa pulang voucher senilai Rp300.000 untuk 2 orang yang beruntung ya. Dan, oh ini ada 3 lagi nih. Oh ini masih yang pertama ya. Oke, apakah sudah dipilih siapa yang beruntung hari ini? Penasaran kan? Oke. Nah, teman-teman, saya sudah punya 2 orang yang beruntung hari ini bisa bawa pulang voucher e-wallet senilai Rp300.000. Pasti kamu ini ya, udah bikin kayak saya. sabar. Mimin kita lagi pilih siapa yang beruntung hari ini. Sudah ya? Kenapa? Udah. Oke teman-teman, pokoknya buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama saya hari ini. Dan buat teman-teman juga yang udah ikutan kuis juga selamat ya. Semoga hari ini adalah hari keberuntungan teman-teman, bisa bawa pulang hadiah senilai Rp300.000
yang akan kita bagi dua untuk dua orang yang beruntung hari ini ya. Saya udah gak sabar nih, saya pengen tahu kira-kira siapa ya yang beruntung bawa pulang voucher senilai Rp300.000. Dan pemenangnya adalah pemenang pertama, selamat kepada Ninut S. Kentang. Selamat buat Mbak Ninut S. Kentang, selamat mendapatkan voucher senilai Rp150.000 ya. Wow, dan pemenang kedua yang beruntung adalah ai.is.feb. Selamat kepada kedua pemenang beruntung hari ini ya, mendapatkan voucher yang wallet senilai Rp300.000. Selamat, dan buat teman-teman yang belum beruntung hari ini jangan sedih. Kenapa? Karena kita bakal ada webinar lain ya, dan kita juga bakal banyak sekali hadiah-hadiah yang jauh lebih luar biasa lagi nanti ya. Jangan lupa untuk follow kita biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari promo-promonya kita teman-teman ya. Buat dua orang yang beruntung hari ini, selamat. Nanti kita akan DM untuk minta data-data dan lain-lainnya ya teman-teman ya. Selamat buat kamu yang beruntung hari ini. Dan teman-teman, terima kasih banyak ya untuk fashion antusias semuanya di Indonesia, di luar Indonesia. Terima kasih banyak yang sudah menonton acara webinar episode ke-8 dengan tema One More Step on the Road to Paris Fashion Week, The Westin Paris Fandom Special Tour, sampai dengan akhir acara. Terima kasih banyak. Dan saya juga mengucapkan selamat buat kamu yang beruntung hari ini. Dan buat kamu yang kurang beruntung, jangan sedih ya. Kita bakal ada event-event lagi yang jauh lebih luar biasa lagi teman-teman ya. Webinar untuk Paris Fashion Week ini diadakan oleh G-Clubs, Indo 5, dan juga Fashion Division yang disupport oleh Kemenparekraf. Saya Budi Teguh dan juga tim yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya dengan pengisi acara yang jauh lebih menarik lagi, dengan ilmu yang sangat bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.